Ibuku malaikat tanpa sayap. Ibuku bagaikan malaikat tanpa sayap. Sebagai seorang anak tak bisa hidup jika bukan karena kehendak Sang Pencipta dan perjuangan dari seorang ibu. Kasih sayangnya yang tak terbatas bagi jurang tanpa dasar atau bumi yang tak terujung. Tangis kesakitan di tengah malam membelah kesunyian dan udara dingin yang menusuk kulit. Ibu mempertaruhkan nyawa untukku, walau harus mempertaruhkan hidup atau mati. Rasa sakit yang tak terbayangkan terkalahkan oleh kebahagiaan saat terdengar suara bayi kecil dan mungil menangis. Dan lahirlah aku, sosok seorang anak yang menjadi harapan masa depan ibu. Aku adalah anak laki-laki dari 2 bersaudara dan sekaligus menjadi anak pertama yang mewarnai kehidupan keluarga kecil ini. Aku berjanji akan menjadi seorang yang sukses untuk membahagiakan ibu nanti. Kelak nanti aku akan memainkan ibu dengan bekerja keras untuk membalas jasa ibu walaupun itu tak sebanding. Bagiku, sosok ibu sangat mulia dan besar jasanya. Pahlawan tanpa pamrih bagi anak-anaknya, guru terbaik dari seluruh guru, pelayan yang sangat tulus untuk melayani keluarganya, kok yang handal untuk memasak bagi keluarganya, dan dokter yang paling telaten dalam merawat keluarga. Terkadang ibuku menjadi harimau yang mampu mengeluarkan taringnya agar tidak ada yang bisa mengganggu anak-anaknya. Ibu juga tegas terhadap masalah pendidikan, karena pendidikan adalah hal yang penting untuk saya ke depan dan selamanya. Ibu berharap aku dapat meraih cita-citaku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Yang paling terpenting tidak juga lupa dengan masalah agama. Dari saya kecil sudah diajarkan tentang agama. Pernah suatu saat malam aku terbangun dari tidurku. Aku mendengar ibu sedang berdoa kepada Tuhan dengan kedua tangan menada. Ibu berdoa agar Tuhan menjaga, melindungi, memberi kesehatan dan rezeki melimpah, serta mendoakan kesuksesan keluarga nanti kelak. Bahagia di bumi, dunia dan maupun akhirat. Saat mendengarnya, tubuhku bergetar. Hatiku tersentak dan tiba-tiba aku meneteskan air mata. Aku tak bisa berkata-kata betapa mulianya hati seorang ibu. Terkadang aku suka melawan perkataannya dan lebih suka bermain bersama teman sebaya. Dibandingkan ngobrol sama ibu, kini aku merasa tertampar oleh kondisi ini. Terkadang ibu suka marah jika tidak mau disuruh melakukan pekerjaan rumah, atau aku seenaknya sendiri serta sulit jika diminta tolongnya. Namun, kini aku sadar hal-hal yang disuruhnya juga akan bermanfaat di masa depan. Maafkan aku ibu yang terkadang mengabaikan semua kemauanmu. Aku belum bisa memaafkan ibu yang telah melahirkanku. Hanya kata maaf yang bisa kusampaikan kepada ibuku atas semua perbuatanku yang membuatnya terkadang kecewa. Ibu, terima kasih karena telah melahirkanku, menjagaku, merawatku, mendidikku, dan untuk semua kasih sayang yang telah kau berikan dari aku lahir hingga aku menanjak dewasa kini. Memang sesukses dan semapan pekerjaan apapun aku di kemudian hari, aku tidak bisa mengganti dan membalas semua jasa dan waktu yang kau habiskan untukku. Ibu, tetapi aku akan berusaha menjadi apa yang ibu harapkan dan semoga kebaikan dan jasa-jasamu dibalas oleh Sang Maha Pencipta. Aku menyayangimu ibu, terima kasih telah merawatku. Ibuku merupakan salah satu ibu terhebat di dunia. Ibuku bekerja di salah satu instansi dan juga sebagai ibu rumah tangga. Semenjak ayahku meninggal, ibu mulai mengambil peran ayah sekaligus peran sebagai seorang ibu. Ibu sangat hebat. Ia mampu merawat saya dari kecil berumur 7 tahun semenjak ayah saya meninggal hingga saya sudah dewasa sekarang. Tapi di tahun 2025 kemarin, ibuku menemukan cinta keduanya, yaitu ayahku yang sekarang. Selama 12 tahun ibuku membawa 2 peran dalam hidupnya. Kini pada kemarin 28 Maret 2025, ibuku menikah kembali. Tetapi ibuku tetap menyayangi kami seperti biasanya. Rasa sayang itu tidak pernah hilang ataupun berubah sedikit pun. Walaupun dengan kehadiran ayah yang baru ini, ada sosok seorang anak perempuan yang lahir atau hadir di kehidupan kami. Rasa sayang ibu kepada kami bertiga setara atau tidak pernah membedakan satu sama lain. Kami pun sebaliknya,
menyayangi ayah yang baru kami ini. Rasa sayang dan keharmonisan keluarga kami membawa dampak yang bagus dalam rumah kami. Kami tidak pernah membedakan satu sama lain. Sejak saat ada kelahiran ayah yang baru, saya merasa senang karena akhirnya ibu saya tidak kesepian lagi. Ia mulai ada teman bercerita tentang hari-harinya. Selalu ada cinta dalam keluarga kami dan selalu ada rasa hangat ketika pulang ke rumah. Di mana tempat yang paling dirindukan ketika pulang nanti? Di mana rasa hangat ketika dipeluk dan ditanyakan bagaimana hari-hari saya? Ayah kami sekarang juga sangat menyayang kami, seperti kami adalah anak kandungnya. Ayah kami sangat menyayang kami seperti anak kandungnya sendiri. Dan saya bangga memiliki ayah yang sekarang juga. Ia selalu membawa saya untuk bertempur selayaknya laki-laki. Ia selalu mendukung saya dan mendidik saya dengan baik. Ayah kandungku adalah ayahku yang sekarang tidak ada bedanya. Keduanya selalu membawa saya ke jalan yang baik. Keduanya selalu memberikan cara bagaimana menuju masa depan nanti. Ayah kandungku merawat dan menjagaku saat kecil, dan ayahku yang sekarang membawa saya untuk bertempur selayaknya seorang laki-laki saat sudah dewasa. Ada rasa bangga kepada ibu karena selama 12 tahun ia merawat kami. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun, melainkan ia selalu berusaha agar apa yang kami mau ia dapat terpenuhi. Ayah dan ibu, terima kasih untuk perjuanganmu kepada kami dan maaf atas kesalahan kami. Love you. Terima kasih ibu. Saya minta maaf atas kesalahan saya yang selama ini saya perbuat, telah membuat ibu kecewa, sakit hati, dan lain-lain. Saya minta maaf. Saya Leonardi Evangelisto Lewo Muda dengan NIM 43124013. Sekian tugas video dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Produksi Future and Opini. Goodbye. I just had to let you know you're